wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah dalam agenda rutin yang mudah-mudahan senantiasa dikonsistenkan, dikomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadirkan keikhlasannya dalam rangka ibadah dan dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan di agenda ini kita berjumpa kelak di akhirat, mobil khusus di surga kita juga berjumpa kembali insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita layak untuk mendapatkan syafaat tersebut di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa materi kita malam hari ini, hadirin sekalian? Bahasa Arab atau materi yang lain? Kalau bahasa Arab monggo dibuka bukunya kalau bahasa Arab. Tapi kalau yang lain ya nggak dibawa. Bahasa Arab atau apa ini? Kesepakatan bahasa Arab. Baik, kemarin soalnya sudah tarsih ya. Jadi ini bahasa Arab dulu. Ya, mengulang-ulang aja apa yang sudah dipelajari. Baik. Ajaran bisa buka halaman 21. Masih ingat tidak? Halaman 21. As-Safhah Wahid wa Isrin. Ya. Halaman 21 Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Di bab ini kita sudah pelajari juga, di mana di bab ini pembahasannya adalah perubahan harokat di sebuah kata atau di sebuah mufradat. Awalnya dhammah berubah menjadi kasrah. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, setiap isim atau kata benda, harokat terakhirnya adalah dhammah. Ini harokat asal dhammah. Al-baitu, al-maktabu, al-masjidu, as-sariru, ad-darsu, ar-rabi'u. Semuanya dhammah. Al-masjidu. Tapi kalau ada perubahan harokat terakhir, pasti ada perubahan posisi. Atau dia berubah karena ketambahan huruf lain. Nah, contoh di situ fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Fi kalau disambungkan dengan al-baitu berubah menjadi fil baiti. Ala kalau disambungkan dengan al-maktabu berubah menjadi alal maktabi. Nah, dari bu menjadi bi, dari tu berubah menjadi ti.
Al-masjidu fil masjidi. Aina Syekh Ibrahim? Nah, misalkan lagi berada di masjid, maka jawabannya Syekh Ibrahim fil masjidi. Aina Syekh Fulan? Misalkan lagi berada di atas ranjang, lagi tidur. Maka jawabannya Syekh Fulan alas sariri. Bukan sariru, sariri. Ala. Jadi setiap isim yang didahului ala, didahului fi, maka isim tersebut harokat terakhirnya apa? Kasroh. Nanti ada tambahan lagi, ada huruf-huruf yang lain. Ini bertahap. Baru 2 dulu yang diberitahu di sini. Nanti insya Allah akan ada tambahan lagi huruf-huruf yang merubah harokat terakhir dari sebuah isim. Coba dilihat di ba, di bawahnya. Saya membaca yang sebelah kanan, panjenengan membaca yang sebelah kiri. Itu kan pertanyaan kemudian disambung dengan jawaban. Ya kan? Aina Muhammad? Wa fil ghurfati. Harokatnya dibaca ya. Wa fil ghurfati, biar kita tahu perubahan harokatnya. Wa aina Yasir? Wa fil hammami. Apa arti hammam? Nggak keluar-keluar ya, berjam-jam. Wa aina Aminah? Iya fil matbahi. Matbah artinya dapur, itu gambarnya tuh dapur. Meski kurang jelas, tapi itu ilustrasi dari dapur yang bahasa Arabnya adalah matbah. Ainal kitabu? Maktabi. Maktubi apalagi itu? Maktabi. Wa ainas sa'ah? Yang alas sariri. Nah, di sini ada beberapa kosakata baru mungkin yang sebelumnya belum kita terjemahkan. Di antaranya seperti apa? Huwa sudah tahu? Huwa artinya? Huwa artinya dia. Hiya artinya apa? Dia. Nah, jadi huwa artinya dia laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Ditunjukkan kepada makhluk hidup atau sesuatu yang dianggap, bukan dianggap hidup, dianggap laki-laki. Makhluk hidup laki-laki maupun sesuatu yang dianggap laki-laki. Ya. Huwa Muhammad. Nanti panjenengan akan lihat ainal kitabu, jawabannya huwa alal maktabi. Berarti huwanya di sini dia yang dimaksud apa? Laki-lakinya menunjukkannya kemana? Ke kitab. Ya, kalau sebelumnya kan huwa yang dimaksud Yasir, huwa yang dimaksud Muhammad. Ya, nah di kitab ini menggunakannya huwa juga. Berarti huwa di sini yang dimaksud juga laki-laki. Kitab ini dianggap laki-laki. Dalam bahasa Arab kan dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi luar biasa. Gimana? Hewan kalau yang jantan ya pakainya huwa. Kalau yang betina menggunakannya hiya. Sama. Jamalun begitu. Jamal huwa menggunakannya. Huwa. Ya berarti dianggap umum, dianggap laki-laki. Kalau yang pakai hiya adalah sesuatu yang ada tak marbutohnya. Ada mana? Anunya mana? Ada spitul? Tak marbutoh. Namanya tak marbutoh.
Oh, dari tadi off. Namanya tak marbutoh. Tak marbutoh ini seperti di as-sa'ah itu. Kemana nggak jelas ya? Tak marbutoh. Di kata as-sa'ah. Wa aina sa'atu. Mempan itu? Masya Allah. Sing dirasanya tegang ya. As-sa'atu. Oh, mempan. Orang mempan. Gimana orang mempan ya? Waduh, ini kayak Di kalimat yang paling terakhir tuh. Wa aina sa'atu. As-sa'atu. Wa aina aminatu. Aminah. Ya. Ada tunnya atau tak marbutohnya. Ini yang menandakan bahwa dia perempuan. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah mu'annas. Ingat-ingat. Istilahnya apa? Mu'annas. Kalau laki-laki istilahnya apa? Mudzakkar. Makanya hanya laki-laki yang punya dzakar. Ya. Kalau mu'annas nggak punya dzakar. Tapi punyanya tak marbutoh. Ya. Tak marbutohnya tertutup. Bisa terbuka kalau sudah dimiliki. Betul ya? Ya. Nah, ini yang disebut dengan tak marbutoh. Ini penulisan jika tersambung. Penulisan jika terpisah, ini sayangnya nggak jelas ya. Bulat seperti ini nih. Nah, saya tahu bulat. Ini bulat. Ini kalau tersambung seperti ini. Kurang lebih beginilah. Ya, dia kayak H. Nah, huwa itu sambungannya dengan Muhammad atau mudzakkar. Hiya sambungannya dengan muannas yang ada tak marbutohnya. Nah, jadi ini pengetahuan dasar. Ya. Bahwa dikatakan mudzakkar jika laki-laki atau tidak ada tak marbutohnya, dikatakan muannas perempuan jika ada tak marbutohnya. Saya katakan pengetahuan dasar karena nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya akan kita temui isim yang tidak ada tak marbutohnya tapi dia muannas. Ada. Ada juga yang ada tak marbutohnya tapi dia dikategorikan mudzakkar. Contoh Hamzah. Nama Hamzah. Nama paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah tulisannya kan Hamzatun. Tulisannya Hamzatun. Bukan permasalahannya di H atau H-nya, di bagian terakhirnya ada tunnya itu loh. Tulisannya begini, Hamzah. Nah, ini nih. Bukan ini. Yang saya maksud ini. Hamzatun. Tulisannya tun. Laki-laki apa perempuan Hamzah? Laki-laki. Tulisannya ada tak marbutnya enggak? Ada. Ini bukan muannas. Ya, tapi mudzakkar. Nah, ini pelajaran lanjut. Nanti kita bahasnya. Makanya tadi saya sampaikan pengetahuan dasar kita untuk sementara ini apa? Kalau mudzakkar tidak ada tak marbutohnya, kalau muannas ada tak marbutohnya. Contoh yang perempuan tapi tidak ada tak marbutohnya. Kalau di sini kan ada Aminah, ada tunnya, Aminatun, Khadijah, Aisyah, ada semuanya kan? Termasuk Zainab, nah, Laili. Tapi kalau Lailah ya ada. Itu Syarifah, Syarif perempuan, Syarifah laki-laki. Kebalik. Syarifuddin. Syarif laki-laki, Syarifah perempuan. Nah, termasuk Hawa itu kan perempuan, tapi nggak ada tak marbutohnya.
Gitu ya. Kemudian kita lihat bawahnya. Ada latihan-latihan tuh. Ini singkat, coba kita kerjakan bareng-bareng. Pertanyaannya sesuai dengan yang di atas. Maka jawabannya juga sesuai dengan yang di atas. 1. Ainal kitabu? Jawabannya apa? Huwa ala maktabi. Nah, huwa alal maktabi. Aina Muhammadun? Huwa aina Muhammad? Muhammad, aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Ya kan jawabannya itu. Sampingnya persis. Aina sa'atu? Iya ala sariri. Kalau dijawab huwa ala sariri boleh nggak? Ya boleh. Ada tunnya sudah. Nah, ada tunnya berarti menggunakannya apa? Iya. Sampai sini paham ya? Perbedaan penggunaan antara huwa dengan iya. Jadi totok kan. But aina Yasir? Aina Yasir? Huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. 5. Oh, nggak berangkat. Oh, tak kira di dalam. 5. Aina Aminah? Iya fil matbakhi. Makanya hiya. Tidak boleh menggunakan apa? Huwa. Ini faedahnya luar biasa. Kita belajar bahasa Arab membedakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya nggak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan. Dari penempatan soft dalam sholat saja dibedakan. Ya. Bahasanya dibedakan. Kemudian pembagian dalam waris juga bedakan. Terus cara berpenampilannya, berpakaiannya juga dibedakan. Semuanya beda. Maka kalau ada yang menyerupai maka laknat, dilaknat, ya, mal'unin. Gimana hadisnya tuh? Dilaknat orang yang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Karena dari sononya, dari kodratnya sudah beda, maka semuanya serba beda. Gitu ya. Kalau bahasa Indonesia sama, dia laki-laki dan perempuan dipakai. Nanti kita akan pelajari juga ism isyarah. Alat untuk menunjuk juga dibedakan. Itu untuk laki-laki dengan itu untuk perempuan beda. Misalkan saya menunjuk HP, itu HP. HP bahasa Arabnya apa? Hatif. HP itu bahasa Arabnya hatif atau bisa juga telepon. Kadang ada kosakata yang tidak ada di dalam bahasa Arab, kemudian diarabkan seperti telepon. Aslinya ada hatif. HP saya. Ronal hatif. Apa arti ronal hatif? Berbunyi. Nah, ini nanti aja nggak apa-apa. Lebih penting kan antum semuanya. Nah, jadi untuk menunjuk itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi betul-betul sama sekali dibedakan. Nggak boleh sama. Lanjut. Nomor 6. Ini ada pertanyaan yang berbeda dengan sebelumnya. Aaminatu fil ghurfati? Masih ingat nggak? Aaminatu fil ghurfati apa artinya? Ghurfah. Apa arti ghurfah? Ruangan. Apa jawabannya? La. Iya. Matbakhi.
Aaminatu fil matbahi, lebih mending di dapur dibanding di kamar mandi. Aaminatu fil ghurfati, apakah Aminah di kamar? Jawabannya adalah la, hiya fil matbahi. 7. Ayasir fil matbahi. Huwa fil hammami. Apakah Yasir di dapur? Jawabannya adalah tidak. Dia di kamar mandi. 8. Man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Muhammad fil ghurfah. Nah, ini jawaban yang lengkap disebutkan juga fil ghurfahnya. Kalau ada pertanyaan man fil ghurfah, man fil ghurfati, jawabannya adalah Muhammad fil ghurfah. Ini lengkap. Meskipun Muhammad saja boleh, tapi dalam bahasa Arab cara menjawab yang sempurna tidak seperti itu. Disebutkan fil ghurfahnya juga. Man fil ghurfati, Muhammad fil ghurfah. Sebagai penekanan bahwa betul-betul Muhammad ada di ghurfah, di kamar. 9. Wa man fil hammami, Yasir fil hammami. Atau boleh juga fil hammami Yasir. Dibalik. 10. Madza 'alal maktabi? Nah, apa yang ada di atas meja? Al-kitabu Alal maktabi. Madza artinya apa? Alal maktabi artinya di atas meja. Terus apa tadi yang di atas meja? Yang di atas meja apa? Al-kitabu. Al-kitabu alal maktabi. 11. Madza 'alas sariri? As-sa'atu 'alas sariri. Ya. Alas sariri. Sariri kan didahului ala. Jadi harokat terakhirnya kasrah. Nah, jadi bahasan kita di sini apa tadi? Huruf yang mengubah harokat terakhir dari dhammah menjadi kasrah. Nah, dua huruf ini fi dan ala namanya huruf jar. Dalam bahasa Arab disebut namanya huruf jar. Nah, itu buat ngingat-ngingat aja nggak apa-apa. Huruf jar. Coba di bawahnya lagi yang iqra waktub ada 6 nomor. Ditambah dengan halaman berikutnya berarti ada 10 nomor. Ketemu ya? Iqra waktub. Perintahnya disuruh apa? Baca dan nulis. Maksudnya baca dan nulis, aslinya panjenengan disuruh untuk nulis ulang. Ya, ditambahi harokatnya. Tapi karena panjenengan enggak pada bawa buku, ya kita baca aja bareng-bareng. Harokatnya lengkap dibaca. Harokatnya lengkap dibaca. Nomor 1 bacanya apa? Nah, jami'ati. Lama-lama nanti pintar baca Arab gundul. Serius, nggak sadar. Coba ini nih. Panjenengan baca ini, bisa nggak ini? Mohon maaf nih. Nah, ini bacanya apa? Nggak ada harokatnya nih. Alhamdulillah. Bisa kan? Luar biasa. Coba. Aduh. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bisa dibaca alhamdulillah? Karena hafal. Coba kalau ini hafal, maka bisa dibaca. Maka rahasia orang yang bisa membaca Arab gundul karena dia terbiasa dan tahu
harokatnya yang dihafalkan. Itu at-talibu. Kenapa dibaca at-talibu? Kok enggak gimana? At-talabu ya, dan yang lainnya. Ya karena memang dari awal kita menghafal kosakata ini bacanya at-talibu, maka seperti itu juga kita bacanya meskipun tidak ada harokatnya. Perkara nanti di babnya ini ada perubahan harokat, itu urusan lain. Seperti yang sedang kita bahas sekarang ini. Coba. At-talibu fil jami'ati. Kenapa dibaca ti? At-jami'ati. Ada fi di depannya. Artinya apa? Enggak. Artinya apa ini? Kalimat ini. Jamaah. Jami'ah artinya kampus. Universitas. Mahasiswa. At-talib artinya siswa atau mahasiswa. Bisa siswa, bisa mahasiswa. 2. Bacanya apa? Yakin? Ar-rajulu. Kalau rijal, janya panjang, ada harokat, ada fathahnya. Ada alifnya. Ar-rijal. Karena ini jimnya tidak ada alifnya, maka bacanya ar-rajulu. Kenapa lu? Ya karena memang harokat asalnya kan seperti itu. Bedanya apa rijal sama rajul? Kalau rajul mufrad, rijal jamak. Rajul hanya satu, rijal banyak. Nahnu rijal. Kita ini laki-laki semuanya nih banyak. Kalau saya menyebutkan nahnu rajul, kurang tepat. Nah, ana rajul, masya Allah. Ana rajul, saya laki-laki. Tapi kalau saya menyebutkan ana rijal, salah. Salah juga namanya tuh. Nggak apa-apa sih. Kalau hanya sekedar nama nggak apa-apa. Tapi kalau mau dipaskan banget dengan bahasa Arabnya ya secara kaidah salah. Ya. Lanjut. Oh ya, ini diterjemahkan dulu nomor 2. Artinya apa? Ar-rajulu fil masjidi. Nah, anak lelaki di dalam masjid. 3. Roknya harokatnya apa? Dibaca. Aina. Ayo, apa itu? Dukan nih. Apa arti dukan? Ulangi lagi. Aina tajiru huwa fit tukani. Kenapa nih? Ada fi-nya. Kenapa at-tajiru ru? Karena nggak ada huruf jarnya. Harokatnya aslinya memang dari awalnya itu dhammah. Artinya apa? Di mana berdagang, dia di toko. Ya di toko. Masya Allah. Alhamdulillah. 4. Masya Allah. Pinter-pinter semuanya. Seneng ya kalau kayak gini. Apa artinya? Pulpen di atas meja. 5. Zainab. Ya kan? Alhamdulillah. Artinya di mana Zainab? Ghurfah. Ma makna ghurfah? Dapurmu itu loh. Apa.
Apa kurpa? Kamar. Menyesatkan ini. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia di kamar. 6. Aina waraku wa al-maktabi. Artinya Di mana kertas itu? Nah, kertas. Ainal waraku, di mana kertas? Terus ya di atas meja. 7. Iya. 7. Ayo. Ainal madrasatu. Ayo, bacanya apa ini? Mudarrisu. Jangan terkecoh. Artinya Di mana guru dia Insyaallah, alhamdulillah. 8. Bacanya apa ini? Ini ada harokatnya tuh. Bukan kho. Ha. Aina yasiru huwa fil mirhadi. Apa arti mirhad? WC, iya benar. Jadi bedanya antara hammam dengan mirhad sepengetahuan saya, kalau hammam lebih kepada tempat untuk mandi. Kalau mirhad ada WC-nya buat buang hajatnya. Kalau yang namanya hamami sih cuma sejauh. Kan ada ya, Tanya yang punya nama. Hamim. Ayat Al-Quran. Hamim. Apa maning gue? Lanjut 9. Asyamsu. Apa I? Kenapa I? Kenapa U, Pak? Kenapa U? Ya Maudin. Kenapa U? Sama U. Sama pendung dia. Aku nangis. Ini dibaca I. Kenapa I? Karena ada huruf jarnya, ada V-nya sebelum as-sama. Asyamsu, kenapa su? Karena sebelumnya nggak ada V-nya, nggak ada huruf jarnya. Ya. Wal qamaru juga sama. Fis sama'i dibaca I karena ada V-nya. Artinya apa? Di langit. Di langit. 10. Nah, ini bacanya apa nih? Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak terkecoh. Mim dan nun ini dibaca min ya. Bisa langsung nangkep man kan? Kenapa? Oh gitu. Kira-kira bisa nggak dibaca min ini? Bisa. Bisa kalau tidak ada tanda tanya sudah. Kalau nggak ada tanda tanyanya. Min fil fasli. Dari di dalam kelas. Nggak bisa. Iya. Jadi rancu bahasanya tuh. Min fasli ya sudah. Kalau V-nya dihapus, ya. Kalau V-nya dihapus, tanda tanyanya dihapus, itu bisa. Minal fasli. Bukan minal faslu. Min ini juga nanti akan jadi huruf jar. Nanti kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 24. Ya. Nah, sampai sini dulu. Mau sampai sini apa lanjut dulu? Lanjut lagi.
Sing 12 takon, jadi ngerti yo. Takon. apa bingung. Takon angel. Nih, lihat ini dulu nih. Di halaman ini ada nama-nama yang mudzakkar dan muannas. Coba dilihat. Yang alif itu atau hamzah. Sebelah kanan semuanya mudzakkar. Ya, sebelah kiri semuanya muannas. Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir, Ammar, Said, Ali, Abbas. Muannas juga kan perempuan. Zainab, meskipun tidak ada tak marbutohnya, dia masuk kategori perempuan. Maryam juga. Tapi bisa seperti ini enggak usah kayak gini. Kayak Malik kalau di sini kan jadi namanya orang perempuan. Tapi kalau di Jakarta Malik kan jadi namanya laki-laki. Itu gimana Ustaz? Malika, Ya, kembali ke daerah masing-masing. Berarti Ini kan bisa ya, berarti ini bisa. bisa. Tapi kalau nama tersebut memang asli dari bahasa Arab, maka kembalikan ke kaidah bahasa Arab. Itu. Kalau ada tamar putahnya kembali lagi ke ini muannas. Iya. Kalau hidayah kan berarti Muannas. Oh, jadi misalnya hidayat. Iya, makanya kembali ke sini, ke daerah masing-masing. Jadi khusus nama ini nanti ada pembahasan sendiri. Ya. Dalam kaidah yang lain disebut dengan ismul alam. Isim alam. Ini nanti pembahasannya masih jauh. Jadi intinya kaidah awal yang saya sampaikan di awal tadi sebelumnya, untuk mengetahui mana mudzakkar, mana muannas, lihat saja ada tak marbutohnya atau enggak. Ini kaidah awal, kaidah dasar. Meskipun nanti ada nama-nama yang memang tidak ada tak marbutohnya dikategorikan, dia dikategorikan muannas. Seperti ini, Zainab, Maryam. Ya, nanti ada lagi seperti Hamzah ini yang saya tulis. Ada tak marbutohnya tapi masuk kategori mudzakkar atau laki-laki. Itu. Sampai sini dulu. Cukup? Sudah jam 10 kurang 15. Nanti di halaman berikutnya 24 ini nambah huruf jar. Masih ingat ya tadi huruf jarnya apa? Fi dan ala. Nanti insyaallah ada tambahan lagi huruf jar berikutnya, 2 lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ibadah yang diterima, memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di mizan dan memudahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.